Jika hal ini tidak segera disikapi oleh pemerintah, saya yakini, mohon maaf ya, saya yakini bahwasanya semua desa-desa akan menolak tempat sampah. Desa siapa yang mau? Hidup itu gampang, karena begini, orang itu kalau sudah taat aturan dan undang-undang, orang itu pasti beragama. Ya. Tapi orang beragama, mengaku orang beragama, tapi tidak taat undang-undang dan aturan itu. Padahal itu jelas melanggar dan tidak bisa diterbitkan izin karena dia tidak punya area parkir yang mencukupi untuk bongkar muat barang. Karena kan bicara cerdas, ada solusi. Banyak kalangan dari masyarakat dan banyak warna yang ada di masyarakat. Banyak permasalahan yang ada di masyarakat. Ada yang bisa diselesaikan dan ada yang tidak bisa diselesaikan. Apakah suara rakyat sampai kepada pejabat itu menjadikan sebuah solusi nantinya, apalagi kalau suara-suara rakyat tidak sampai kepada pemerintahan. Kali ini kita akan mendengarkan suara rakyat yang memang sering bersuara atas permasalahan-permasalahan Bali. Siapakah beliau? Agung D. Aryawan. Swastiastu, Pak De. Swastiastu tuh. Matur suksuma niki. Kita baru kenal, ngobrol langsung di podcast. Siap. Saya tertarik dengan statement-statement ini. Kita sama di grup WA yang bicara tentang permasalahan Bali. Yang pingin kita tanya tuh, kok ide tertarik menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Bali? Motivasinya apa itu? Terima kasih Pak De. Artinya tiang ini kan terlahir di tempat dunia yang keras. Tiang ini terlahir di Kepaon. Di zaman tiang muda itu, siapa nggak tahu Kepaon. Dia hidup di antara Kute dan Sanur. Tiang lama menjadi ketua Seketruna, Karang Taruna, yang hampir keseharian tiang berhadapan dengan situasional masyarakat tiang yang sedikit-sedikit nakal lah dan sedikit-sedikit keras gitu. Perkelahian remaja, kemudian masalah narkoba, ya yang sangat miris kita lihat. Karena kami berada di Pemogan itu, terakhir itu ketika bom Bali 1 tahun 2002, saya pas itu baru tamat kuliah, kemudian saya jadi ketua Karang Taruna, juga ketua Seketruna. Itu menangislah melihat bagaimana masyarakat kami yang jadi bebong corner, yang sebagian itu menjadi korban bom, itu harus diusir dari Kute karena otonomi desa adat. Ini sulit mencari kerja. Itu. Kemudian dijejali dengan air limbah, mangrove, yang tidak ada manfaatnya buat kami. Air limbah kami DSDP di Pemogan itu tidak melayani warga Pemogan. Nah inilah kejaliman setelah saya merenungi. Kemudian wakil rakyat juga tidak bicara. Itu sekitar tahun berapa tuh? Dari 2002 saya terlibat langsung dengan lingkungan kami. Makanya saya melihat bagaimana masyarakat kami tertindas. Yang paling jelas itu kelihatan
perbatasan antara Kuta dan Pemogan itu kan Tukad Badung, Muara Waduk itu. Di sebelah barat boleh bangun hotel, di sebelah timur enggak. Kan bisa lihat di lapangan. Ya. Kemudian airnya punyanya sisi barat yang menjual menikmati PDAM Badung. Ini ketidakadilan. Ketidakadilan ini ketika kita melihat tidak ada yang berani bicara. Akhirnya ruang kosong inilah dengan beberapa kawan-kawan kami harus kita isi. Kapan orang yang kecil, tertindas, tidak diberikan manfaat, tapi mereka bayar pajak harus menangis. Sedangkan kita bicara semua berbudaya, ajak Bali. Seperti apa sih manfaatnya secara ekonomi buat masyarakat yang tertindas? Jangan dulu kita bicara Bali Utara, Bali Selatan, tapi kita bicara antara Kuta dan Sanur. Ada desa yang ditindas oleh sampah di TPA dan oleh IPAL. IPAL itu DSDP itu air limbah itu di Pemogan. Kemudian ada Muara Waduk yang sering meluap dan banjir yang dinikmati oleh orang Kuta. Ini. Sedangkan satu sisi orang Pemogan jadi bebung corner ke Kuta tidak bisa karena ada aturan aturan otonomi desa adat. Orang Pemogan itu semua Pemogan Kepaon itu punya nomor antre di namanya dulu di dekat-dekat Pedis ke selatan, Pantai Kuta, Kartika Plaza. Orang tua saya punya juga nomor antre. Keluarga saya ada banyak kerabat, Semeton, Wargi Braya, banyak punya nomor rantai yang tergilas setelah bom Bali itu. Akhirnya mereka ada yang jadi security untuk menyambung hidup. Dan tidak ada lapangan kerja. Akhirnya KP menjamur jadi security KP. Itu fakta. Itu kan. Masyarakat Pemogan berdampak akan IPAL dan TPA tuh. Iya. Bau sampah sampai di sana. Kalau rumah saya dari TPA kurang lebih 700 meteran dari TPA Suwung. Ya kadang-kadang bau lah. Tapi ya memang tergantung, kalau pagi-pagi pasti bau. Karena udaranya kan lagi kosong. Kalau siang kan bau asap nutupnya. Asap kendaraan dan lain-lain itu. IPAL suka naik juga tuh banjir. Kalau IPAL bau dia. Bau tuh. Kalau musim hujan luap. Dekat sama rumah saya, nggak lebih dari 100 meter rumah saya dengan IPAL SDP. Untuk lingkungan di sana atas situasi tersebut, apa yang dilakukan tuh? Ya mereka bicara juga. Tapi ketika mereka bicara, ya susah juga mendengar kan. Didengar oleh pejabat-pejabat kita. Saya dulu waktu kerja di PTPP kan proyeknya IPAL, kemudian diminta oleh Pak Dewa Brata waktu itu, kemudian diangkat. Saya pernah kerja di Blupal namanya, Badan Layanan Umum Pengelola Air Limbah. Saya kepala pelanggan waktu itu. Waktu itu memang saya kencang keras. Banyak yang tidak ditepati kompensasi itu. Dalam undang-undang lingkungan, karena ini ternyata termasuk dalam HAM ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu tentang udara segar. Makanya di area yang terdampak langsung limbah padat ataupun limbah cair, dalam hal ini limbah padat sampah, limbah cair itu ya yang septic tank itu harus memberikan kompensasi terkait udara segar, bau itu kepada masyarakat terdampak. Nah di Denpasar ini kan lucu Pak, mohon maaf Pak dia. Orang Denpasar yang berdekatan dengan IPAL, berdekatan dengan TPA, kemudian fasilitas publik kayak Pemogan ada waduk, sungai, ini nggak dapat sekolah. SMP negeri nggak punya, SMA negeri nggak dapat. Dan lucunya Pemogan itu kalau nyari SMP negeri itu keserangan, lompat ya. Pemogan nanti lompat ke Pedungan, lompat Seseta, baru dapat ke Serangan. Melompati desa. Itu fakta. Nah makanya saya bicara kadang-kadang kan ya
mikir juga, nanti dikira kita nyanyi kan gitu. Tapi fakta Pak Dea. Tapi fakta ruang kosong yang tidak diisi oleh yang mewakili kita ya harus kita isi. Ya di ruang publik seperti media sosial. Dan harus kita omongin. Kalau enggak kita omongin, bagaimana anak cucu kita ke depan? Dan saya sering katakan sama pemerintah, apalagi wali kota yang dulu ya Pak Raimantra, itu setiap kampanye janjinya ke Pemogan, segera kita wujudkan SMP negeri. Ya bullshit, enggak pernah jadi kan. Sampai beliau enggak selesai kan. Udah selesai 2 kota. Yang sekarang juga begitu. Dan yang ini kan jelas, mohon maaf Bang. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, dia mendapatkan hak untuk mendapatkan fasilitas umum yang lebih. Entah itu sekolah, puskesmas. Tapi desa-desa yang tidak dekat dengan kekuasaan, apalagi dia punya tempat sampah lingkungannya, IPAL, nggak diberi kompensasi sekolah. Mestinya kan sekolah dibangun sesuai undang-undang, rumah sakit atau minimal puskesmas rawat inap. Ini nggak terjadi di Bali. Dan saya pernah bicara dulu di podcast, lupa saya podcast siapa. Jika hal ini tidak segera disikapi oleh pemerintah, saya yakini, mohon maaf ya, saya yakini bahwasanya semua desa-desa akan menolak tempat sampah. Desa siapa yang mau? Sama kayak Pemogan. Pemogan punya IPAL, punya estuaridam. Apa yang bermanfaat untuk masyarakat sana? Sedangkan orang yang lain dengan egonya, saya punya dolar, saya punya pariwisata, ini pantai saya, yuk datang ke sini harus bayar. Kita upacara ke sana juga bayar parkir, bayar kerja masuk. Padahal mereka orang-orang kaya, tempat itu tidak menghargai etika orang Bali. Lalu mereka tidak sadar kalau mereka membuang limbahnya ke Pemogan, membuang sampahnya ke Pedungan di Sanggaran Sumbatan Kenal itu yang hanya berbatasan dengan Banjarsaya. Sekarang siapa yang mau? Ketika orang melihat ketidakadilan, menerima fasilitas-fasilitas yang sebenarnya sangat merugikan masyarakat terdampak, tidak diberikan kompensasi, entah pendidikan, entah kesehatan. Coba bayangkan serangan. Serangan semua orang tamat SD di Serangan dapat negeri, Pak. Dia dikasih SMP 1. Lalu Serangan mau nggak nerima TPA? Mau nggak nerima IPAL? Kan enggak juga kan. Nah ini harus jelas Pak, karena saya baca betul, saya hafal betul itu undang-undang lingkungan itu mensyaratkan dalam proses pembangunan kayak TPST sekarang ribut, karena di sana juga nggak ada SMP negeri. Itu makanya saya sering sampaikan, mohon maaf ya, solusinya apa? Kita itu hidup itu gampang Pak deh. Hidup itu gampang karena begini, orang itu kalau sudah taat aturan dan undang-undang, orang itu pasti beragama. Yeah. Tapi orang beragama mengaku orang beragama tapi tidak taat undang-undang dan aturan itu, ya mungkin masih kita ragukan kan. Itu, saya kira itu. Wow, bertahun-tahun menerima pembuangan sampah, bertahun-tahun merasakan setiap pagi bukan segernya udara pagi, akan tetapi aroma aneka ragam dari sampah tersebut. Dan bertahun-tahun pula IPAL atau pembuangan limbah cair diterima oleh masyarakat Pemogan tuh. Apa pernah eksekusi nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi semua itu? Kalau kita bicara eksekusi nyata ya segitu-segitu aja. Saya pernah gembok loh itu sama teman-teman saya tutup. Truk tinja itu demo di lapangan Renong, putar-putar dia. Saya bilang itu sama pemerintah. Dia janji akan segera buatin sekolah, nggak ada juga sampai sekarang. Makanya kadang-kadang saya juga bicara ini, mohon maaf Pak Dea. Kadang-kadang saya mikirnya begini, suatu saat jika hal ini terus berlangsung,
Saya yakin masyarakat pasti pernah melakukan gugatan ke pemerintah. Karena undang-undang itu dilanggar. Dan saya pernah juga bicara sama pejabat lah waktu itu. Saya katakan begini, orang masyarakat Pemogan ini mungkin batas kesabarannya suatu saat akan hilang. Termasuk kemarin buat destinasi perahu itu yang di Taman Pancing Sungai itu diribut, Pak. Ribut orang-orang, netizen ribut. Itu kan tidak hanya saudara Muslim aja, di sebelahnya juga ada saudara Bali. Ya memang sungai itu batasannya ya ada batasnya di sisi utara Muslim, Selam Kepaon itu di sisi selatannya orang-orang Bali. Ya ributnya minta ampun. Saya sampai ke BWS, dicabut SP3-nya. Kenapa? Karena BWS sendiri menyadari untuk menampung air secara maksimal, dia membangun bendungan. Akibat bendungan ini air sering meluap ke Pemogan. Dan warga Pemogan kebanjiran. Dulu di tahun 93 itu pernah dibuang loh alat-alat itu semua sama Banjar, 3 Banjar dipukulin, dihancurin karena saringannya meluap, orang kebanjiran semua. Itu BWS pernah mengalami itu, dan itu dia masih punya data sejarah di tahun 93 itu, Pak. Tapi saat ini kan kondisi itu juga terjadi. Makanya dikasihlah Pemogan karena undang-undangnya boleh, Pak. Undang-undangnya boleh. Saya datang ke BWS sendiri dulu udah datang, terakhir ribut saya datang lagi dengan saudara dari Selam Kepaon. Di sana jelas, Pak. Di Jakarta ada destinasi wisata yang di sungai itu namanya, lupa saya. Di luar negeri, wah jangan dibilang lagi kan. Betul. Salah satu alat transportasi loh gitu. Sungai itu, mengapa sungai disukai oleh orang untuk jadi destinasi wisata? Karena ada aura uap air. Kalau kita duduk dekat sana sejuk dia. Betul. Air itu kena panas, menguap, di sekitarnya basah, sejuk gitu. Betul. Ya mohon maaf. Kalau kita di Denpasar ini kan hal-hal seperti itu sebenarnya sudah dilakukan di Eropa, mendatangkan keramaian, bisa meningkatkan PDB, produk domestik bruto kita, secara otomatis pajak akan naik, pendapatan masyarakat tinggi, perputaran uang besar, kan orang sejahtera. Kenapa mesti kita ributkan? Kalau dia tidak tertib, kenapa kita tidak atur? Kalau dia tidak bersih, kenapa nggak kita tegur? Kalau misalnya kurang enak dilihat desain, cara berjualannya, kenapa nggak kita atur? Bukan kita potong. Ya pemerintah yang konyol. Saya bilang karena AWK waktu rapat di Pemkot Denpasar, saya bilang, manusia itu lahir, dia itu ngengek nggak bisa cebok, Pak. Ngengeknya pun dimakan anak kecil. Karena dia tidak tahu. Tapi kalau udah dikasih tahu, sudah kita doktrin, arahin, lama-lama pasti menjadi kebiasaan dan dia akan menjadi disiplin. Sama kayak saya dulu di DSDP, saya bilang, kalau kita nggak kasih tahu masyarakat manfaat limbah ini, orang nggak akan pernah mau nyambung ke kita. Ya kita lah yang lebih tahu, mengasih tahunya berulang-ulang. Kalau orang pintar kita kasih tahu sekali sudah paham, orang yang mohon maaf kemampuannya kurang mungkin bisa 10 kali, bahkan bisa 100 kali. Tapi tugas kita harus, karena kita mempunyai target harus bersih. Tapi tidak semua orang dengan mudah kita kasih tahu. Sama kayak saya, mohon maaf, saya tadi Pak D berbicara tentang kenapa saya harus kritisi. Saya bilang sama diri saya, mohon maaf ya, Indonesia aja merdeka 350 tahun. Kalau kita bercerita bahwasanya leluhur kita hari ini dia harus merdeka, ternyata dia perlu waktu 350 tahun, berapa generasi yang dia sudah lahirkan, dia baru bisa merdeka. Sama kayak saya bicara hari ini. Kalau saya hanya dengan saya yang usia mungkin manusia normal ya 70 sampai 80 tahun. Itu belum ada apa-apanya sama perjuangan leluhur kita untuk membela masyarakat kecil yang marginal.
Nah ya, yang sekarang kalau kita tidak bicara itu, siapa? Sama kayak leluhur kita perang puputan. Ketika dia harus mengunus keris dan dia tahu dia akan mati demi harga diri, demi kemerdekaan anak cucunya. Kita tidak ada yang menentang mau bunuh kita. Ngapain kita takut? Ayo. Kalau saya tidak takut, karena selama saya lihat orang kecil tertindas itu harus saya bela, ya saya omongin. Saya jujur Pak, mohon maaf nih, ini cerita lain ya. Yang Pak D cerita tadi, udahlah pemogaan seperti itu kondisi kami. Dan yang paling konyol lagi, yang sering saya lihat sedih ya. Saya itu sering antar anak sekolah. Anak saya ke sekolah kan pagi-pagi keliling lah. Saya lihat nenek-nenek belanja ke pasar, bawa janur, bawa busung. Anak saya bonceng datang. Dia bilang sama saya, kasihan Ji neneknya gitu. Iya, itu trotoarnya berlubang. Gitu. Di suatu hari saya berangkat, saya lihat sama anak saya, anak kecil SD keserempet karena ada orang jualan, dia menghindar. Di trotoar? Di trotoar orang jualan. Anak saya bilang, jahat orang jualannya Ji ya gitu. Kemudian anak saya bilang, Ji, kenapa Ji nggak kasih tahu itu orang jualan? Kan bodoh dia. Kasihan dong anak kecil kayak Jonggis itu. Dalam hati saya, anak saya seperti itu bicara. Bagi orang tua saya sedih. Karena dia melihat di matanya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bukan pejabat. Saya nggak punya wewenang itu. Ya akhirnya saya bisa suarakan. Saya langganan anak saya itu dagang makanan Bali itu Pak. Ada ubi urap, kacang, buah. Yang tiap pagi saya beli lah, pakai ngopi. Itu meninggal Pak. Gara-gara jalan berlubang dan posisi itu ada trotoar yang gini, yang agak rekrok. Saya tanya sama tetangganya pas ke sekolah itu, tetangganya juga ada sekolah. Kemana dagangnya udah sebulan, seminggu nggak datang. Itu udah dia cerita sama saya ambil menangis. Jatuh. Kena jalan berlubang. Di mana nih kan? Ada dekat-dekat sekolahnya anak saya. Anak saya sekolah dekat di Sutomo sana. Itu ada jalan ke timur. Sekarang diperbaiki itu trotoar. Saya lihat diperbaiki. Makanya saya baca di media sosial, di media online, berita Detikcom, berita macam-macam. Denpasar ini kan tahun 2024 ini, 2023 ke 2000, peningkatan kecelakaan di Denpasar ini kan 100%. Tinggi tuh. Tinggi sekali Pak. Dan itu sebagian besar sampai 30% lebih akibat infrastruktur rusak. Ada jalan rusak, ya logikanya orang di kota gini naik motor, orang kota yang pendek, yang padat gitu ya. Ya kalau jalannya mulus, ngebut aja nggak bisa Pak. Masih ngebut, kena ya. Ya orang sampai kecelakaan begitu kan, gimana? Apalagi mohon maaf ya, undang-undang BPJS yang lama, nggak tahu saya yang sekarang gitu. Kalau kecelakaan karena akibat diri sendiri kan nggak ditanggung. Tapi nggak tahu sekarang kalau akibat jalan rusak, kalau gini saya jatuh nggak ditanggung gitu. Karena melanggar kita. Kelalaian. Iya sebenarnya kelalaian pemerintah, cuma orang-orang kita kan polos-polos Pak, masih belum habis nekatnya mungkin ya pejabatnya dilaporin semua itu. Ya karena undang-undang ketika jalan rusak mengakibatkan orang kecelakaan kan pemerintah bisa digugat dan bisa ada itu undang-undangnya, undang-undang nomor berapa ya lalu lintas itu. Yeah. Dan yang paling konyol lagi kan mohon maaf Pak ya. Kecelakaan ini kemudian orang macet. Ini kan pemerintah yang konyol. Ya logikanya gini. Sekarang minimarket, Alfamart, Indomaret itu ada di jalan provinsi kan, saya sering lewat tuh.
Gimana bisa pemerintah Kota Denpasar ini, wali kotanya nerbitin izin minimarket Alfamart sama Indomaret itu di jalan itu, kepala truknya tiap turunin barang melewati trotoar, kepalanya di badan jalan. Saya punya foto kan, banyak, saya sering share itu. Ya sekarang Bapak mohon maaf ya. Pertama, toko minimart, Alfamart, toko modern berjejaring ini membunuh pasar tradisional. Sekarang ketika dia dibangun, jadi sumber kemacetan, sumber membahayakan pejalan kaki. Ya logikanya saya atau Pak D yang pura ya. Kalau Pak D punya anak atau mungkin orang tua suka jalan-jalan, ada minimart seperti itu, kesel nggak? Ya sekarang kan solusinya, masa sih pemerintah nggak bisa baca? Ruh jalan nasional itu berapa? Ruh jalannya provinsi itu berapa? Ya mohon maaf ya, rumah nenek saya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 itu aja di tahun 90-80 bikin toko itu. Itu habis tanahnya kena roh, kita terima karena kita mau bikin toko. Hampir 15 meter dari as jalan kena. Makanya toko-toko lama itu mohon maaf ada ya. Toko-toko lama milik pribumi itu, dia itu pasti taat dengan roh jalan. Karena risiko. Karena kita ingin hidup taat aturan. Tapi sekarang kita yang dulu nenek saya ndak sarjana, tamatnya cuma SR aja. Sekarang kita orang-orang sarjana, bahkan pejabat-pejabat doktor S3, sampai ada yang staf ahlinya mohon maaf ya, ada profesor. Masa kita malu sama anak dulu yang tamatan sekolah rakyat, mereka taat aturan? Masa sekarang roh jalannya dilanggar? Ada malahan saya lihat Alfamart di dekat rumah saya itu udah sampai 1 meter dari bibir got. Sekarang bongkar muat barang untuk masukin barang stok ke dalam Alfamart, minimart itu memang nggak pakai mobil box, memang nggak butuh waktu. Nah sekarang kemacetan, kita bicara kemacetan, kok yang disalahin rakyat? Rakyat beli motor banyak lah, rakyat beginilah, orang makin bertambah banyak. Tapi faktanya kan pemerintah dulu dong, keluarin izin, taat aturan. Kemudian yang jelas jangan langgar roh jalan, sempadan jalan itu. Nah ini belum lagi yang kayak mohon maaf ya, di depan matanya pejabat-pejabat kita yang sering lewat pagi-pagi itu di depan Memaleon itu. Ada Mikober itu kok bisa membangun sampai habis tanahnya ke sempadan jalan? Ya logikanya sekarang kita ngomong jadi pejabat, tolong rakyat taat, tolong rakyat begini. Mereka nerbitin izin melanggar. Ya kota ini ya semrawut. Ketika pemimpin membiarkan pelanggaran satu, maka akan muncul pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Dan sekarang saya baca orang yang melanggar itu pasti nggak bayar pajak. Yang melanggar gimana caranya buat IMB, Pak? Kalau yang melanggar izin minimart itu yang keluar IMB-nya melanggar ya mungkin ada apa-apa, pemerintah itu nggak tahu saya. Apa dia akan nyari sahabat atau nyari kawan atau mungkin nyari apa, nggak tahu kita kan. Karena satu pelanggaran biasanya ada kepentingan, minimal mungkin saudara saya yang punya ke adik saya kan gitu. Oh mungkin pacar saya kan gitu, nggak tahu gitu. Yang jelas inti yang saya ingin katakan, ketika terjadi pelanggaran itu berarti ada cincai kan gitu. Itu kalau nggak melanggar, Pak D mohon maaf saya tanya Pak D, maukah Pak D mengeluarkan IMB melanggar kepada orang ketika tidak ada kepentingan yang Pak D dapat dari orang itu? Pasti tidak mau. Jelas kan? Sekarang, kenapa pemerintah kota mengeluarkan izin minimarket, Alfamart yang jelas-jelas membunuh warungnya Ida Dong Wayan, Ida Dong Made, yang biasanya ngempu buat toko kecil-kecil, toko kelondong, dibunuh. Padahal itu jelas melanggar dan tidak bisa diterbitkan izin karena dia tidak punya area parkir yang mencukupi untuk bongkar muat barang. Karena kan ada
UKL UPL tentang rekayasa lalu lintas. Sepadan. Nggih, sempadan lah. Kan sempadan jalannya hilang. Ya sekarang kita ini mohon maaf ya. Kalau saya berpikirnya sederhana, Pak. Ketika di depan mata kita ada idadong kita, ninik kita, gonggak kita, kakek kita, yang puluhan tahun, Pak. Jualan jajanan Bali yang Ida bilang tadi. Puluhan tahun. Begitu banyak korban kecelakaan karena trotoar jalan rusak, karena infrastruktur jalan. Ya, habis itu pelanggaran pedagang, pelanggaran pegawai, parkir di atas trotoar, dipungut lagi sama oknum juru parkir. Udah jelas itu nggak boleh. Dengan kondisi seperti itu, hampir puluhan tahun, apa kita nggak malu? Pak D sama saya, anggaplah kita mungkin kemampuan pola pikir kita mungkin ya di atas rata-rata lah. Ya tahu dikit gitu. Kalau kita biarkan seperti ini, berapa nyawa yang akan hilang? Berapa orang yang akan jadi miskin, Pak? Miskin setelah dia kecelakaan, dia miskin, Pak. Cacat, miskin, berobat. Kalau kita nggak peduli, kalau nggak ada orang kayak saya yang mau bersuara. Karena bagian dari, mohon maaf ya, saya sering katakan sama di grup itu, kalau kita nggak bersuara, siapa yang bersuara? Ketika kita bicara, kita orang umat beragama, kan perbuatan yang paling baik itu kan peduli dengan orang-orang tertindas, Pak. Ya. Daripada kita tiap hari jakupkan tangan, tapi di depan mata kita biarkan. Kalau saya bilang, Pak, kayak saya baca ada salah satu kepala daerah di Bali ya, cenik gak itu kan gitu. Sangat-sangat cenik gak itu kan gitu, Pak. Sangat-sangat cenik gak itu, trotoar rusak. Trotoaran mau dagang, trotoar dipakai parkir aja nggak bisa urus ini orang seluruh Bali loh. Ya kalau saya katakan sama teman saya, cenik gak itu, kalau sing bisa menggawe kan gitu jadinya, Pak. Karena kita nggak bisa kerja lah jadinya cenik gak itu kan. Iya logikanya gimana? Ya mohon maaf. Kan begitu kan. Ya kalau mungkin kalau rakyat miskin dikasih baju PKK, dana hibah perbaiki puro, dana hibah perbaiki dadio, mungkin mereka karena butuh sekali ya, kita nggak salahkan kan. Mungkin ada yang punya tanah pelabo masih banyak, bisa ngontrak dikasihin juga dana hibah rezeki ya. Tapi kalau saya nggak mikirnya itu, Pak. Kalau saya mikirnya gimana masyarakat kita bisa hidupnya aman, nyaman di berjalan kaki, kemudian dapat keadilan, seperti saya tadi bilang, keadilan, dan tidak diberlakukan tebang pilih. Saya pernah komen, Pak, ini mungkin marah itu si Satpol PP. Saya bilang, kalau saya jadi Satpol PP, hanya pamer di media sosial nangkepin gepeng sama manusia perak, saya malu saya gituin. Mending saya nggak kerja saya gituin. Jadi saya komen gitu ya. Kenapa? Karena di depan matanya tiap hari lewat dari kantornya, itu kan ada kakek-kakek, nenek-nenek lewat di jalan-jalan trotoar di Hasanuddin, rumah saya kan ada Hasanuddin tuh, lewat tak bisa jalan. Bagus. Keinginan jalan kaki nyaman. Ya. Jalanan tenang. Ya. Infrastruktur tidak rusak. Jangan tebang tindih. Kan itu keinginan masyarakat kecil yang memang artinya tidak muluk-muluk juga. Begitu sederhananya. Terus TPA, IPAL, belum ada sampai sekarang solusinya atas dampak-dampak dari masyarakat Pemogan ya. Kalau menurut Pak Agung nih, atas permasalahan tersebut, kira-kira apa usulannya Pak Agung? Ada nggak?
Pak, kalau saya itu lihat itu gampang, Pak. Pamer pemerintah provinsi saya lihat ngasih dana hibah sekian miliar. Kasih dana hibah sekian miliar. Ya logikanya kalau sampai sampah nggak tertangani kan nggak jalan ini. Sebenarnya kan yang benar itu mana pantas duluan, mana prioritas utama. Iya, kalau gitu kan logikanya. Populer apa tidak populer? Nah itu masalahnya. Kalau itu diperbaiki, mohon maaf Pak ya, saya sering bilang sama teman-teman, kalau trotoar diperbaiki uang dengan ratusan miliar Pak ya, dia nggak bisa nyoblos Pak. Tapi kalau dana hibah baju PKK, yang pakai baju PKK-nya bisa nyoblos. Ya sekarang kita orang-orang kita maunya pilih yang mana? Logikanya kalau saya lihat, artinya masyarakat dibodoh-bodohin kasih dana hibah, padahal uangnya mereka. Saya sampai pernah melihat, ini saya bercerita ini ya Pak ya, asumsi begini. Saya pernah cerita sama tetangga, teman, sering ngopi sama saya bilang gini, kamu dikasih baju PKK, anggap 500 kamu nyoblos. Nanti kamu punya ibu atau orang tuamu tabrak motor, jalan trotoar rusak, uangmu habis 30 juta, nggak kerja, kemudian apesnya lagi. Ya kalau meninggal kamu aben, kalau dia cacat seumur hidup pusing kamu ngurusnya gitu. Benar juga ya. Makanya sekarang kan masyarakat sekarang wilayahnya mana? Mohon maaf, dikasih baju PKK nyoblos, trotoar rusak, di Jalan Raya Kutau aja rusak Pak. Kalau di Denpasar jangan ditanya lah, di jalan rumah saya itu di Sanudin rusak parah, Sumatera, Nusa Kambangan. Itu pusat-pusat kota itu. Iya Pak. 0 kilometer loh. ya kan media itu kan ada tuh berita saya baca, wali kota jangan ngigal di atas persoalan sampah, kan ada yang gitu. Menari ada wali kota menyerah gitu ada. Ya memang menyerah kalau saya bilang puluhan tahun lurus begini nggak bisa. Ya sekarang baru mau pilkada, baru keluarin dana 100 miliar untuk perbaikan jalan dan trotoar, ya nggak selesai. Kalau menurut saya, maaf. Kalau kita tarik tuh akar dari permasalahan-permasalahan yang ada di Bali khususnya tuh, tentu tidak bisa lepas dari tingkat pendidikan atau kecerdasan manusia itu sendiri. Menurut Pak Agung, kalau pendidikan kita sudah cukup apa belum ya? Wah, kalau saya kan sering komen, pendidikan Bali yang zaman saya tahun 90-an, saya SMA ya, 93 ya. Saya ingat betul di SMA 4 dan SMA 3 itu masuk 10 besar nasional Pak. Sekarang SMA terbaik se-Bali itu SMK Santo Yosef kan, terbaik se-Bali itu tuh peringkatnya 400 sekian. Dari nasional, dari SMA seluruh nasional yang ratusan ribu, puluhan ribu ya mungkin. Itu kita peringkatnya 400. Dari sana kan kita sudah bisa menilai. Ya mungkin di Jakarta ada 10 SMA yang masuk 100 besar ini. Kita nggak masuk 100 besar, kita 400 sekian. Artinya yang sering saya katakan, ketika sebuah kompetisi PER tidak berlaku di sekolah, khususnya sekolah negeri, kompetisi PER itu artinya orang bodoh, apapun caranya menilai, entah itu jarak, entah itu nilai, entah itu prestasi, ketika itu penuh kebohongan dan kepalsuan, jangan berharap kualitas pendidikan Bali baik. Sampai 6.000 orang titipan sekolah SMA negeri se-Bali yang pernah jadi temuan ombudsman itu enggak diapa-apain. Kalau di Jawa Tengah kan dicoret Pak, kalau di sini kan enggak diapa-apain. Di ngeles katanya orang miskin punya, padahal bawa mobil sekolah. Itu fakta. Nah sekarang ketika orang tidak bisa fair, orang akan berbicara, saya enggak belajar aja saya dapat negeri, saya bisa masang bendera, saya bisa minta tolong sama oknum DPR yang 6.000 temuan itu kan DPRD punya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kompetisi buat anak-anak kita belajar, tidak akan terjadi.
Lalu ketika kompetisi untuk belajar tidak terjadi karena kasus-kasus ini, ya semakin jeblok. Lalu guru-guru idealis, guru-guru yang punya keberanian untuk menegakkan aturan, menjadi keteladanan tidak ada. Buktinya oknum-oknum guru menerima. Dia tahu muridnya dari jalur titipan A, titipan B. Bahkan ada yang pernah saya share piagam palsu. Masa Pak? Mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Saya itu kan pernah main ke salah satu sekolah. Saya ketemu anak kecil SMP nih Pak, SMP. Saya ketemu anak SMP. Saya tanya, kamu juara apa Dek? Oh saya juara dansa Pak. Kalau nggak salah dansa apa tari itu. Saya bilang, emang ada orang dansa gendut Dek? Dia langsung ketawa, dikasih minta Pak gitu deh. Ya logika gitu gak dipakai oleh mereka untuk nyuri Pak. Ya, asal bagi piagam. Kemudian ada juara sepak bola kacanya tebal. Mana mungkin orang juara silat saya lihat pakai kacamata tebal. Saya tanya, kamu juara apa Dek? Saya juara silat Pak. Yang benar aja, kamu bisa melihat pakai kacamata. Enggak, pas saya dikasih minta jadi gitu. Saya datang ke sekolah berbaju lusuh, pakai celana. Saudara saya orang bodoh aja datang nongkrong saya di sana, saya cerita, hebat kamu dapat sekolah sini, saya gitu dia cerita lah. Artinya pendidikan kita pun juga mesti harusnya dievaluasi kembali ya dari tenaga-tenaga pengajar. Ya artinya gini, pesan saya sama guru-guru, jadilah guru-guru yang teladan lah. Kalau mau melanggar di depan mata, biar enggak nanti gurunya malah enggak dihargai oleh siswanya. Anak-anak tolong taat aturan. Bu guru enggak taat aturan. Buktinya saya jalur belakang bisa masuk. Ya wajar guru enggak dihormati. Karena siswanya tahu dia masuk lewat jalur belakang, lewat jalur curang. Ketika jalur curang aja gurunya tidak bisa tegakkan keadilan dan kebenaran, gimana dia bisa dihargai oleh siswa? Karena keteladanan seorang guru itu dilihat kan dari dia masuk. Oh saya dimasuk ini aja gurunya nggak berani. Ya wajar guru hari ini dimarahin. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Karena itu terjadi terlalu vulgar, terlalu lama dan terlalu banyak. Ini terlalu banyak, bisa dari 5 kelas di salah satu SMA favoritnya saya. 5 kelasnya jalurnya seleksi. 7 kelasnya jaluran titipan. Gimana kita bicara? Semoga kedepannya semakin bagus itu Pak Agung. Iya, mudah-mudahan didengar. Kalau sekarang ini kan lagi tren yang namanya kampanye. Oh iya. Ini lagi rame Pak Agung, kampanye. Masa-masa kampanye semua paslon menyediakan hidangan produk kampanye. Atas apa? Atas yang Pak Agung sampaikan tadi. Penanggulangan sampah, penanggulangan kemacetan, meningkatkan pendidikan. Itu adalah produk-produk kampanye yang setiap 5 tahun didengung-dengungkan Pak Agung. Dan ternyata sampai sekarang permasalahan-permasalahan tersebut, suara rakyat bersuara seperti Pak Agung kayak begini, masih terjadi yang memang harus diperbaiki. Dan sekarang ada keempat nih Pak Agung. Ada keempat yang produk yang memang enak disampaikan kepada masyarakat. Oh iya. Apakah itu? Pariwisata berkelanjutan. Untuk meningkatkan PAD. Pariwisata berkelanjutan pasti tidak bisa lepas dari peran adat istiadat di Bali. Kalau Pak Agung melihat adat istiadat kita dengan pemerintah dan pariwisata berkelanjutan ini sudah sinkronis apa masih seperti bahasa Pak Agung tebang pilih? Yang pilih saya bantu, yang tidak pilih saya tidak bantu. Apa masih seperti itu Pak Agung? Kalau dia lihat pariwisata Bali ya, saya belajar dari beberapa tokoh yang udah tua-tua. Saya senang mendengar dulu Pak. Pariwisata kita itu cikal bakalnya itu keliru ya kita ya Pak ya. Kalau dari adalah saya punya kawan itu dari Lingsir. Kita itu dulu itu pariwisata kita itu ketika Bali Beat mulai dibangun ya, dari Bali Beat
ini Bali Beat ini dulu dinernya tuh, makan malamnya tuh ke Banjar-Banjar, Pak. Dibuatkanlah sanggar-sanggar. Itu ceritanya. Pariwisata ini membangkitkan budaya kita. Dahulu Bali Beats dinernya di Banjar-Banjar. Ya. Itu histori dari budaya adat istiadat menopang pariwisata tuh. Iya. Ya. Ini Tiang diceritain kawan Tiang yang lingsir ya, dulu kerja Bali Beat, dia bilang pariwisata Bali itu cikal bakalnya kan dibangun hotel, kan ada Lemayur ikonnya. Lemayur itu kan orang Belanda yang suka tari. Kalau zaman sekarang tuh kayak jogger di Luwus lah, investor gitu kan. Dari sinilah kemudian ada ide untuk membangkitkan pariwisata yang punya seni-seni itu, dibuatkan sanggar di Banjar-Banjar. Kalau kayak di Kuta itu dulu di Banjar Pande, Pak. Kalau di Denpasar itu di Titih sana itu, lebih belakang antar wali kota itu. Nanti wisatawan itu dinner, Bali Beat itu turisnya ke sana, nonton, Bali Hotel nonton. Begitu stylenya dulu, Pak. Jadinya kalau kita bicara pariwisata budaya itu kapan mulai budaya dijadiin pariwisata dan kapan pariwisata suka budaya kan itu harus jelas dulu. Kita pelajari pariwisata itu cikal bakal mulai dikelola dengan baik itu kan tahun 70-an ketika Bali Beat dibangun. Mulai ada turis. Kalau di Kuta kan masih sporadis gitu, dia nginep di rumah-rumah warga. Kemudian baru di tahun 80-an ada BTDC. BTDC itu cikal bakalnya kan pariwisata sport tourism. Ada terjun payung dulu, ada tenis WTP, ada Bali Marathon, Bali Tangki. Itu yang mendatangkan orang banyak. Dan ini cikal bakal ini harus dipelajari. Mohon maaf, ini kritik saya buat pelaku pariwisata. Kita bicara pariwisata budaya, ajak budaya. Sebenarnya semua pariwisata itu karena budaya itu kan bagian dari mata pencarian. Mata pencarian itu kan budaya, Pak Budi dan Daya kita salah satunya mata pencarian. Kalau Bali mohon maaf ya mata pencariannya dulu petani, kemudian ada layangan, kemudian ada sawah dengan sistem subak terasering, ada ritual yang ditonton wisata. Ini kan mata pencarian kita yang kemudian datang mata pencarian baru namanya pariwisata. Jangan dilihat itu kan budaya agraris ini pertanian. Cuma sekarang ini kita ngomongnya pariwisata budaya itu seakan-akan pariwisata itu mencari tari. Buktinya pesta kesenian Bali banyak tari, berapa banyak turis yang nonton? Kemudian berapa banyak barongden yang bisa bertahan ketika kita bilang pariwisata budaya? Sedangkan zaman dulu tahun 70-an bisa dibaca itu Pak, ada itu saya nanti cek. Saya dulu pernah dikasih itu tulis-tulisan itu bagaimana Bali Beat itu dinner dia ke Tabanan, menonton sanggar tari dari Banjar-Banjar yang dibangkitkan untuk menopang pariwisata. Nah, itu kan dulu Pak Agung. Iya. Jelas sudah beda zamannya dulu dengan sekarang. Makanya saya bilang mohon maaf Pak ya. Saya bilang sama kawan-kawan, sekarang ini kalau kepala dinas, mohon maaf Pak ya, kalau kepala dinas, bupati atau siapapun pejabat, entah itu general manager hotel, saya pernah tulis itu, apakah mau mereka menyuruh anaknya lomba gong kebiar, lomba utsawa Dharma Gita Mekidung yang harus bergadang di Bali Banjar berbulan-bulan. Kenapa harus masyarakat miskin yang levelnya menengah ke bawah yang harus lomba utsawa Dharma Gita? Kenapa enggak anaknya kadis rebutan lomba budaya? Kenapa enggak anaknya gubernur atau wali kota yang harus latihan mekidung sampai lomba berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai mewakili provinsi jadi pemenang terakhirnya provinsi atau nasional, sekarang ada usahawan Dharma Gita nasional. Kenapa harus anaknya petani? Kenapa harus anaknya ini yang hanya takut karena sebuah tekanan?
oleh orang di atasnya. Dan itu fakta. Dan makanya saya katakan, saya ketemu Pak sama salah satu calon yang kampanye, dan saya katakan, kalau kamu mau nggak, kalau orang-orang yang les tari, les kidung itu gak usah sampai bayar itu, karena orang-orang kaya itu kerjanya ya les oknum-oknum ya, tapi tidak semua ya, sebagian besar itu paling les fashion show, les bahasa Inggris, les komputer. Tapi mereka yang paling keras ngomong ajak adat budaya Bali. Sedangkan anak-anaknya coba ada enggak Mercy parkir di tempat kursus tari, atau Mercy atau Alphard parkir di acara orang lomba Utsawa Dharma Gita, atau mungkin sandal harga jutaan ikut Andre parkir di tempat peserta lomba yang berduyun-duyun penuh sesak-sesaan. Ada enggak? Dan saya sering melakukan dan sering ikut ada lomba-lomba gitu. Saya selalu katakan sama teman saya, kita ini berdosa. Kenapa Gung gitu ya? Ya karena kita tidak mampu mengadakan lomba ini kepada orang yang menengah ke atas. Kita membuat lomba ini pesertanya orang yang kita tekan, orang yang kita paksa, orang lugu-lugu yang mau. Coba aja rebutan sekali-sekali mereka daftar suruh. Padahal orang luar negeri berduyun-duyun ke Bali, belajar nari, belajar megambel, itu dah, belajar mekidung. Dan bahkan sekarang banyak seke-seke gong bule yang mementaskan budaya kita di luar negeri itu. Nah, saya tanya Pak Made, mohon maaf Pak Made ya. Pernah nggak Pak Made ketemu dengan penari tabuh atau penari gong yang jadi konglomerat? Ya minimal punya naiknya Alphard lah. Pernah ada nggak? Itu pertanyaan saya pertama. Kalau nggak ada, artinya itu pekerjaan tidak menjanjikan buat mereka. Ya lebih baik mereka jadi sopir atau guide. Pak Made, mohon maaf Pak Dea, pernah nggak ke Barongden? Harga tiketnya 150. Komisi harga tiketnya 100 ya 100. Berapa komisi guide-nya? 70.000. Komisi guide itu? Iya. Setelah saya ribut sekarang naik jadi 150 harga tiketnya. Komisinya 75. Penarinya 75. Kalau Pak De menjadi posisi seperti itu, hanya orang bodoh yang akan memilih jadi penari jadinya. Kan begitu. Kalau kita bicara ekonomi. Bisa nggak itu ditertibkan ya tuh? Makanya sekarang. Dengan apa Perbuv atau Pergub tuh ya? Pak, saya itu pernah berantem, saya itu ada yang laporin joget itu. Saya bilang, saya pasang badan bela joget. Saya bilang gitu sama Pak Kadis juga saya Japri. Kenapa joget? Karena dia berharap dapat uang saweran besar, dia harus bernari sedikit menggoda kan? Vulgar. Ya sedikit vulgar lah. Lalu seksi dance, dangdutan, pernah nggak? Kemudian ada DJ yang nyonyonya besar itu, yang gini-gini itu dikasih uang di acara orang mudang-mudang itu. Lalu kenapa joget kita ributan? Apa joget cukup dengan makan dengan upah yang 2 juta sampai 3 juta dengan peserta yang hampir 30 orang? Hanya dia dapat 100.000. Sedangkan orang nyanyi dengan nyonyo besar gitu. Dapat sekali nari jutaan. Lalu masih ada waras nggak otak kita jadi pejabat itu Kadisnya? Masih ada nggak Pak Agung para penari dan penabuh yang bermain di hotel transportasinya pakai truk? Saya tanya penarinya, kalau saya dibayar untuk beli lipstick sama biaya bensin habis buat apa saya nari Pak? Gitu. Saya pernah tanya, saya iseng-iseng aja nanya di salah satu acara di belakang dia nari, Dek, kalau nari gini kan enak Dek gitu. Ini enak Pak, dapat uang saya. Kalau yang lain tuh paling saya dibayar 150.000, 200. Mending saya nggak nari, buat beli bedak aja habis. Buat dandan habis tuh. Ya.
Kalau saya dulu saya pernah, seandainya saya Pak ya, jadi gubernur ya, atau bupati atau wali kota, saya gratiskan orang belajar nari. Saya biayain orang pentas tari untuk ngibur itu. Orang Bali itu tuh pentas nari di pura dan lain-lain tuh nyewa tuh. Satu lagi tuh, yeah. Keluarkan pergub. Minimal pembayaran penari Bali adalah. Iya. Dan saya katakan orang penari Bali itu dia itu harus dikontrak oleh hotel, buatin kompetisi dia. Yang memang akan mencari seni harus dipakai terus dengan gaji sesuai gaji di hotel lah, dapat servis dan wajibkan. Jangan kita ngomongnya ajak Bali, orang dibebani biaya Pak. Mohon maaf Pak, saya tuh dari dulu juga orang udah pakai baju adat. Itu pembebanan itu Pak. Kalau saya bilang mau jujur, ya mudah-mudahan didengar sama pemimpin kita. Itu membebani orang Pak. Dia harus beli baju itu tiap 3 bulan atau minimal lah 6 bulan beli baju enggak lah. Beli baju ini, sedangkan UMP-nya orang Bali 2,8 juta. Ya konyol kan? Kita bicara ajak adat Bali, tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana gaji-gaji pegawai-pegawai yang mohon maaf ya, yang kecil-kecil itu yang gajinya hanya UMP. Terus dibebani ajak adat budaya Bali. Ya mohon maaf, kita tuh perlu adat ajak budaya Bali. Pemimpin itu wajib melestarikan adat budaya kayak Jepang, dia minum teh dan lain-lain, sake dan lain-lain. Dia wajib di Cina juga, di Thailand. Semua negara punya budaya. Dan semua daerah punya budaya. Tetapi mohon maaf ya, budaya kita ini harus kita lestarikan. Tapi pemimpin itu nggak usah terlalu vulgar menyampaikan bahwa ajak adat budaya Bali. Yang penting itu adalah perutnya orang terisi Pak. Adat ajak budaya Bali itu jangan jadi beban. Kalau ada misalnya mau nari, rakyat kecil itu jangan sampai berpikir saya bayar kursus nari pakai apa. Punya anak 2 bayar 100, 150, udah 300, belum dia bekal. Tapi ngomong-ngomong belum ada nih paslon yang mengkampanyekan orang yang mau belajar les nari gratis nih. Ada di Denpasar saya lihat. Ada tuh. Ya, yang baru sekolah gratis ada. Ada itu kursus lestari gratis. Oh ada tuh. Ada saya baca itu dia akan membayar guru-guru tari yang tamat-tamat isi karena pengangguran Pak ya. Iya. Kan pengangguran ini banyak kan yang tamat seni itu nganggur Pak. Oh belum bekerja. Ya jadi dia kadang-kadang jadi bartender dan lain berubah. Ini akan diangkat, akan dibayar dengan pegawai kontrak oleh pemerintah, kemudian ditaruh di mungkin satu guru tari untuk 2-3 banjar, sehingga dia tuh les setiap hari. Mudah-mudahan dengan hal-hal tersebut bisa memajukan dan generasi muda kita bangga akan bisa menari dan melanjutkan budaya-budaya di Bali tuh. Iya Pak. Satu lagi nih ini suara rakyat bersuara tuh. Saat ini lagi tren juga nih lagi tren bahwa masih berhubungan dengan pariwisata berkelanjutan. Iya. Orang bule datang ke Bali atas apa? Atas seni dan budaya. Atas apa lagi? Atas alam. Ya. Nah, sekarang dulu itu bersuara keras tentang alam. Saat ini banyak alam kita yang memang menjadi bukan destinasi, akomodasi pariwisata atau hotel, villa. Menurut Ida, alam di Bali niki masih potensi bagus, apa sudah tercemarkan atas tata ruang dari bangunan tersebut? Iya. Begini Pak Deng ya, dari kacamata saya kita bicara tentang filsafat lah sedikit ya. Ketika sesuatu itu menghasilkan karena kita itu melakukan sebagai mata pencarian seperti petani kan gitu. Petani kita punya hari raya Otonan Ido Betara Seri. Padi itu di Lumbung. Mata pencarian kita ini menjadi ritual. Ritual ini kita lihat sebagai budaya. Kemudian
ketika para petani punya tegal pohon kelapa dan lain, kita punya tumpak wariga. Tujuan dari tumpak wariga itu adalah berterima kasih, menyayangi pohon itu. Karena kita agama, kita kasih sayang. Membuatkanlah ritual canang dirangkai dengan indah. Canang ini kita hias, Pak, dengan hati. Oh pohon, saya sayang sama kamu. Karena kamu sudah memberikan kelapa yang besar, daun janur yang baik, sehingga saya bisa hari raya. Akhirnya tumpak wariga, tumpak bubuh itu kita aturkan. Rasa kasih sayang kita dengan ritual canang, banten, sodat. Agama kita ini sayang, sehingga dia berbentuk seperti kita mencari dulu pacar kita kasih bunga yang indah. Kita itu dengan Tuhan itu seperti hubungan kita dengan cinta, Pak. Kemudian si peternak ditumpak uye, tumpak kandang, dibuatin otongan, kamu sapi, aku sayang sama kamu biar gemuk, biar bisa kamu beranak banyak gitu untuk babi, sehingga saya bisa makan dengan enak. Keluarga saya bisa membuat rumah. Keluarga saya kan begitu, Pak, posisi kita. Mata pencarian kita ini timbul budaya. Sekarang pariwisata. Kita bicara pariwisata berlanjutan. Ada nggak pariwisata ini kita lakukan untuk sebuah kebudayaan? Misalnya begini. Oh, ada turis datang. Kita ritualinnya seperti apa? Misalnya apa sekarang dia suka. Misalnya contoh, kalau misalnya alam, bagaimana kita mencintai alam itu? Kalau tidak ritual, ya kita bersihkan, kita tata. Ada trotoar yang rusak kita perbaiki karena kita dapat uang dari sana. Sama kayak tumpak kandang tadi. Kalau tumpak kandang ini sebelum di upacara ini bersihin kandangnya biar bersih, pohonnya di apas gini biar rapi. Agar dia berbuah, kemudian dipupuk juga, baru dia turin tumpak wariga sehingga bisa berbuah banyak. Sekarang pariwisata kan kita kan tidak melakukan itu. Oh, pernah nggak kita sebagai orang Bali itu punya budaya? Budaya itu kan tingkah laku juga, tidak sebatas seni, Pak. Ada nggak budaya kita? Ini turisnya nanti lihat, kita jangan parkir motor di trotoar. Ada nggak budaya kita? Oh, ini trotoarnya rusak, nanti bulinya jatuh, kita nggak dapat dolar. Dia takut ke sini, nanti ribut keluarganya di kampung, di negaranya. Pernah nggak kita berpikir gitu? Kenapa kita hanya berpikir pariwisata kita berlanjut dengan budaya, kita harus membuat rumah atau pura atau dengan dana hibah harus mau Prado mau ukir bagus, Balai Banjar mau ukir bagus, PKK harus pakai seragam PKK dengan dana hibah. Kenapa kita nggak berpikir, oh Kuta harus bersih, harus trotoarnya enak pejalannya, sehingga dia tahu kita orang berbudaya yang menghargai mereka sebagai turis. Itu kan keberlanjutannya. Luar biasa tuh. Kemudian yang berikutnya, yang salah ini kan pemerintah, Pak. Saya dibully kok. Saya nggak apa-apa dibully tentang pariwisata. Kenapa kita harus ribut ketika orang membangun di Tanah Gersang dan Tandus? Saya ini kan sarjana teknik, Pak, teknik sipil. Orang teknik sipil itu akan berpikir, bagaimana caranya kita membuat lahan-lahan gersang itu sehingga memberi nilai ekonomi yang mahal. Makanya zaman Pak Harto itu orang dibangun itu di Bukit Gersang Pecatu sana, Pak. Dia akan berusaha, orang ahli tekniknya diminta, gimana cara kamu biar bisa ada air, gimana cara kamu biar ada listrik, gimana cara kamu ini pohon biar bisa indah. Kenapa kita harus merusak Jatiluwe ada pilah. Kemudian Tegalalang di Gianyar itu sawah yang bagus-bagus ada pilah. Padahal dalam Hindu itu, mohon maaf Pak Dea, bukan dia menggurui. Dalam Hindu itu jelas, kalau kita menjadikan sawah itu sebagai tempat tinggal, bantennya mahal, Pak. Belum ngawaliang Ido Betara Sri. Kita kan harus mengembalikan Betara simbol uang kan. Ido Betara Sri, Rambut Sedano, Waliang Kepura Ulun Suba, Ulun Bedugul kan gitu. Kan itu sebenarnya larangan artinya.
Larangan membangun di sawah karena itu tanah subur. Kalau kamu toh mau membangun, kamu harus bantannya banyak. Kan begitu Pak pesannya. Luar biasa Pak Agung. Iya. Ini durasi kita sudah 60 menit diingatkan. Banyak hal yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan bisa didengar. Bukan sekedar didengar, dipakai sebagai sebuah catatan. Dan bukan hanya sebagai catatan, akan tetapi dipakai sebuah program kerja, karena apapun diskusi hari ini, itu demi kebaikan dan kemajuan Bali. Di antara diskusinya sudah jelas, hanya hal-hal yang sudah terjadi dan belum terselesaikan. Terkait sampah, terkait IPAL, terkait lingkungan yang berdampak terhadap hal-hal tersebut. Terkait pendidikan, terkait budaya. Apa yang namanya budaya? Mari kita budayakan trotoar rapi, jalanan bersih, dan membiasakan membangun di tempat-tempat yang memang tidak produktif. Sehingga hal-hal tersebut akan menjadikan Bali ke depannya semakin maju, semakin kesejahteraan penduduknya meningkat. Dan satu lagi, seni dan budaya minta tolong dihargai. Janganlah dihargai hanya sebatas beli pupur habis. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Pak Agung, matur suksema. Om Santi Santi Santi. Oke. Keren.